Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang tidak berhentinya memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita sampai detik ini. Maka kenikmatan yang sangat besar adalah ketika Allah masih memberikan waktu kepada kita, di mana waktu itu adalah sebagai modal buat kita semua, ya. Allah berikan waktu kepada kita masih di dalam keyakinan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu adalah nikmat yang paling agung, di mana ya ada manusia yang paginya beriman kepada Allah, kemudian sorenya telah kafir. Dan ada manusia yang sorenya dia beriman kepada Allah, tapi paginya dia telah kafir. Na'udzubillah. Maka doa yang harus senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Itu adalah nikmat yang agung bagi kita, di mana Allah tetapkan kita di dalam keyakinan la ilaha illallah. Setiap manusia itu pasti melakukan yang namanya kesalahan, pasti melakukan dosa. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti berbuat dosa. Nah, akan tetapi kata Nabi Muhammad SAW, wa khairul khata'inat tawabun. Sebaik-baik manusia pendosa adalah yang terus bertaubat. Nah, kita adalah manusia yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, yang jadi permasalahan buat kita adalah kadangkala kita ini tidak merasa kalau kita ini banyak dosa. Kita ini merasa cukup dengan amalan-amalan yang kadang-kadang kita hanya mengamalkan sholat 5 waktu saja. Kemudian dia merasa bahwa dengan hanya sholat 5 waktu itu sudah menutup dirinya terkena api neraka. Sehingga amalan-amalan yang lainnya selain sholat, ya, dia menganggap amalan itu amalan yang tidak penting. Seperti amalan sunnah, dilakukan dia dapat pahala, nggak dilakukan nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini, wallahu alam, ini adalah subhat dari iblis laknatullah. Jadi iblis membiarkan dia hanya melakukan amalan sholat saja, sehingga tidak sedikit manusia yang mempunyai prinsip, udahlah, yang penting kita mah sholat. Karena amalan yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholat. Nah, karena dia punya prinsip itu, sehingga dia untuk amalan-amalan yang lainnya, dia tidak bersemangat untuk melakukannya. Contoh, berbuat baik kepada orang lain, terus puasa-puasa sunnah, bakti kepada kedua orang tua, bersedekah. Ini yang paling orang malas sekali nih ya. Apa? Menuntut ilmu. Karena dia prinsipnya yang penting sholat, sehingga dia merasa cukup dengan keilmuan agamanya. Dia tidak belajar ilmu agama lagi. Tidak ada lagi motivasi untuk mempelajari ilmu agama. Padahal membaca Al-Qur'annya saja masih
terbata-bata. Makhraj hurufnya saja masih salah-salah. Nah, ini akibat dari dia hanya berprinsip yang penting sholat, yang penting sholat. Sehingga dia untuk belajar ilmu agama tidak ada motivasi, tidak ada keinginan. Ya. Nah, ini bahaya subhat dari iblis laknatullah. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Karena dengan ilmu lah orang itu bisa melakukan amalan soleh. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan sholat kalau dia tidak tahu ilmunya? Baik itu dia yang pelajari, dia dengar, dia lihat. Bagaimana mungkin dia bisa membedakan antara yang halal dan yang haram kalau dia tidak belajar ilmunya? Nah, disinilah iblis laknatullah senang dengan perbuatan itu karena seolah-olah baik. Orang itu hanya difokuskan sholat saja dan tidak mau mempelajari ilmu agama. Sehingga hidupnya dia bermuamalahnya misalkan, mencari hartanya misalkan, yang haram ditabrak sama mereka. Karena dia tidak tahu ini tuh haram, ini tuh halal. Walaupun dia sudah tahu, karena dia tidak belajar, dia tetap lakukan perbuatan-perbuatan yang haram tersebut. Nah, ini ya. Maka mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini adalah merupakan berkumpulnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Tidaklah suatu kaum duduk di rumah-rumah Allah, ya, mereka membaca kitabullah, mempelajarinya, ya, kemudian kecuali akan turun para malaikat. Nih, Nabi Muhammad SAW bersabda seperti ini ya. Para malaikat turun kepada mereka dan mereka akan diliputi oleh rahmat dan Allah akan menyebutkan mereka di hadapan para makhluknya. Nah, ini keutamaan bermajlis, keutamaan belajar atau menuntut ilmu. Bermajlis itu berkumpul, ya. Ini keuntungan menuntut ilmu agama atau belajar ilmu. Di mana manusia kebanyakan sekarang lebih mementingkan kepentingan dunianya saja dan dia melupakan kepentingan yang sesungguhnya, yaitu kepentingan kehidupan di akhirat. Sehingga untuk belajar ilmu agama ya udah lewat saja, ya, nggak penting, yang penting sholat katanya gitu. Kemudian ada keuntungan lagi. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Jelas ya? Karena kalau orang itu belajar ilmu, kemudian dia paham, akhirnya dia mengamalkan apa yang dia pelajari, kemudian dia melakukan amalan-amalan itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang banyak, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya Allah akan mudahkan tuh dia dalam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan dianggap sepele ya, berkumpul, bermajlis, kita mempelajari kitab-kitab Allah, membaca Al-Quran, ya, kemudian membaca tafsirnya, memahaminya. Ini jangan dianggap sepele. Karena tadi kata Nabi Muhammad SAW akan diliputi rahmat dan malaikat turun, ya, para malaikat turun pada bersama orang-orang yang sedang bermajlis tersebut, dan Allah akan menyebutkan nama-namanya. Nah, kita kembali kepada tadi yang namanya keturunan Adam pasti melakukan dosa. Dan sebaik-baik pendosa itu yang terus bertaubat. Nah, taubat itu adalah
kewajiban. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Dan taubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ini coba kita perhatikan. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang beriman. Ayyuhal mu'minun, kata Allah. Nah, artinya orang-orang yang beriman saja itu Allah wajibkan dia untuk bertaubat. Padahal dia udah beriman. Kenapa? Artinya semua manusia yang beriman itu tidak akan pernah luput dari perbuatan dosa. Sehingga Allah wajibkan terus kepada orang-orang yang beriman untuk bertaubat. La'alakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Jelas ya, beruntung di dunia dan di akhirat. Tentunya akhirat yang pencapaian yang sangat tinggi, suatu kebahagiaan buat kita semua bisa tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat At-Tahrim ayat 8. Ini ayat ini sering ya sebetulnya kita dengar, tapi apakah ayat yang sering kita dengar ini masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati kita? Surat At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Lagi-lagi Allah menyeru kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lihat, wahai orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang beriman pasti melakukan dosa. Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan yang semurni-murninya, taubatan nasuha. Jadi bagaimana mungkin kita merasa kalau kita ini jauh dari perbuatan dosa? Dosa kedua mata kita, dosa mulut kita menggibah, dosa telinga kita mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Ada orang yang menggibah, kita dengerin. Walaupun kita nggak komen, tapi kita dengerin. Nah itu kita pun termasuk ya di dalam kelompok itu. Nah, jadi taubat itu adalah hukumnya wajib. Nah, bagaimana sih caranya bertaubat? Caranya bertobat itu seperti apa? Taubatan nasuha. Syaratnya ada berapa? Ada 3 ya. Ada 3. Taubat itu yang pertama apa? Pertama istighfar. Istighfar itu taubatnya. Yang pertama adalah menyesal. Pertama menyesal, kemudian kedua meninggalkan, dan yang ketiga berusaha untuk tidak melakukan lagi perbuatan dosa tersebut. Nah, kemudian kalau ada dosa dengan antara manusia, ya, maka ada 4 jadinya. Yaitu kita harus meminta maaf kepada orang yang sudah kita zolimi, orang yang sudah kita zolimi, orang yang sudah kita gibahi, orang yang kita fitnah, ya, itu harus minta maaf, ya, sebagai bentuk taubat. Atau kalau orang yang udah nggak ada, ya kita harus memperbaiki nama baik dia dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya, ya, sehingga dia tidak terfitnah lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama Allah dibebaskan dari dosa yang terdahulu maupun dosa yang akan datang. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap
beristighfar kepada Allah. Coba ya, Rasulullah sudah dijamin masuk surga dan tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Allah haramkan kulitnya tersentuh api neraka. Tapi kok Rasulullah masih istighfar, Rasulullah masih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana diriwayatkan ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumil aktsara min sab'ina marratan." Demi Allah, sungguh aku membaca istighfar dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali setiap harinya. Ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sudah dibebaskan dari dosa tapi masih istighfar sama Allah sebanyak 70 kali dalam sehari. Pertanyaannya, kita yang belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari dosa, terbebas dari azab neraka, berapa kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah. Kapan? Ya, selesai sholat. Nah, itu juga sama. Tapi apakah istighfarnya kita itu benar-benar kita resapi? Apa hanya sekedar ucapan saja? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, tidak sedikit manusia yang hanya berucap saja astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia tidak tahu maksudnya. Kemudian di riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin." Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh aku sendiri bertobat 100 kali setiap harinya. Nih di riwayat lain Rasulullah SAW bertobat sebanyak 100 kali. Nah, jadi kembali lagi, Nabi Muhammad SAW saja yang sudah dijamin surga oleh Allah, beliau ternyata masih memohon ampun, meminta ampunan kepada Allah sebanyak 70 kali dan 100 kali. Kemudian Allah itu gembira kepada seorang hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh Allah lebih gembira menerima taubat hambanya dikala hamba itu bertobat kepadanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berkendaraan di tengah gurun pasir, kemudian hewan yang dikendarainya itu lari meninggalkannya, padahal hewannya itu membawa perlengkapan makanan dan minuman." Ini di gurun pasir ya. Nah, hewan peliharaannya itu, taruhlah untanya itu pergi, hilang. Kemudian orang itu berputus asa, ya, karena mencari untanya tidak ada. Dia bersandar di bawah pohon. Setelah bangkit, dia mendapati untanya itu, hewan kendaraannya itu ada di hadapan dia, lengkap ya. Masih ada tuh perbekalan makanannya, minumannya. Dan dia saking gembiranya ya, melihat hewannya itu kembali. Dia pegang talinya, kekangannya, kemudian dia berkata saking gembiranya, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Itu dia sampai salah ngomongnya karena saking gembiranya. Dan Allah ternyata lebih gembira daripada orang tersebut ya, yang menerima taubat, yang memberikan taubat kepada seorang hambanya. Ya? Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, jadi gembiranya Allah ya menerima taubat seorang hamba itu melebihi gembiranya seorang hamba yang kehilangan kendaraannya kemudian dia mendapati lagi. Nah, inilah Allah gembira. Maka tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu membentangkan tangannya di kala malam untuk menerima taubat seorang hambanya yang berbuat dosa di siang hari.
Dan Allah membentangkan tangannya di kala siang untuk menerima taubatnya, ya, hambanya orang yang berbuat jahat di kala malam. Yang demikian itu terus berlangsung hingga matahari terbit dari sebelah barat. Artinya sudah kiamat. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka Allah menerima tobatnya. Jadi tobat itu, ya, Allah kasih waktu untuk manusia bertobat itu sampai hari kiamat. Dan Allah menerima tobat seorang hamba itu sebelum nyawanya sampai tenggorokan. Kan manusia tuh kalau dicabut nyawanya mulai dari kakinya, ya, kemudian ke atas tuh, kemudian ke apa? Pinggang, dada, sampai tenggorokan. Nah, kalau sudah sampai tenggorokan, sudah sampai kerongkongannya, maka tidak ada lagi nama apa? Yang namanya tobat. Nggak bisa lagi manusia itu bertobat. Jadi sebelum nyawa itu nyampe kerongkongan, Allah masih terima tobat seorang hamba. Maka jangan pernah dilewatkan, ya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik introspeksi diri. Nah, ini sebaik-baik introspeksi diri adalah kita bertaubat. Kemudian memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar adalah sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pengakuan bahwa kita ini banyak melakukan dosa. Introspeksi diri, wah, kita ini banyak dosa, berarti harus banyak bertaubat atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan taubat kita, ya, kita meminta kepada Allah, Allah senantiasa mengabulkan, yang akhirnya Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, baik dosa yang disengaja maupun yang dosa yang tidak disengaja. Semoga Allah jadikan kita manusia-manusia yang bertakwa, yang ittiba, ya, di jalan Allah dan di jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mengikuti, mentaati, ya, amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.